Kita lebih menganjurkan ya untuk penderita diabetes mellitus itu mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana. Membatasi makanan atau mengatur makanan ini memang biar tidak memperparah Iya, penyakitnya betul, ya. betul. Karena untuk mencegah komplikasi diabetes gitu ya. ini juga nggak bisa sembuh ya, Bu? Iya, betul. Hanya bisa dikontrol untuk gula darahnya, jadi nggak bisa disembuhkan. Gitu. Tapi kalau faktor penyebab diabetes dari segi konsumsi selama ini apa, Bu? Jarang sekali yang ini ya Mbak, digoreng. Ya, jadi untuk penderita diabetes mellitus mungkin untuk pengolahannya boleh sebetulnya digoreng, cuman mungkin bisa kita batasi. Jadi nggak setiap kali makan ada gorengan gitu. Halo Tribuners, jumpa dengan saya Sulfi Sofiana dalam podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Dan seperti minggu biasanya, setiap hari Senin kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pola konsumsi yang ideal bagi penderita diabetes. Menghadirkan narasumber kita yang kompeten, narasumber kita dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, ada Ibu Farah Nuri Anissa, Sarjana Gizi, Master Public Health. Nah, Bu Farah ini lulusan dari Universitas Brawijaya dan meneruskan studinya S2 di Universitas Gadjah Mada, Bu ya. Betul sekali. Bu, seperti yang kita ketahui nih, diabetes ini kan punya aturan ketat dalam pola makannya, termasuk dalam pengaturan konsumsi gula untuk membatasi kadar gula darah dalam tubuh nih. Sebenarnya kondisi seperti apa sih penderita diabetes ini benar-benar harus menjaga pola makannya? Apa mulai dari diabetes yang ringan atau bagaimana? Oke, ya. Ya, jadi Mbak, untuk diabetes mellitus sendiri itu mungkin saya perkenalkan dulu ya, diabetes mellitus ini seperti apa. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu kelainan metabolik di mana penanda khasnya atau karakteristik khasnya itu adalah peningkatan glukosa di dalam darah atau peningkatan gula dalam darah ya. Yang kalau dalam istilah medis kita sebut sebagai hiperglikemia. Nah, pada kondisi diabetes mellitus itu dari awal memang cenderung meningkat ya untuk glukosa dalam darahnya, sehingga dari awal pun setelah pasien itu terdiagnosa diabetes mellitus sudah harus untuk membatasi asupan makannya atau mulai mengatur asupan makannya gitu. Jadi dari awal supaya tidak terlambat gitu. Tapi memang membutuhkan diagnosis dari dokter dulu atau bagaimana? Iya, sebetulnya selama beliau sudah memiliki gejala begitu ya. Kalau gejala khasnya biasanya adalah 3P gitu. 3P itu ada poliuria. Poliuria ini sering buang air kecil Mbak, terutama di malam hari. Gitu. Kemudian anyang-anyangan beda lagi. Biasanya kalau kita kan nyebutnya gitu. Ya mungkin hampir sama ya. Pokoknya ingin pipis saja gitu. Kemudian ada polifagia, sering lapar gitu. Sering lapar, kemudian ada polidipsi. Polidipsi ini sering haus. Itu karena kan sering buang air kecil ya, akhirnya kan banyak cairan yang terbuang, kemudian ya akhirnya sering haus begitu. Itu 3 gejala khas dari diabetes mellitus. Jadi kalau seseorang sudah mulai merasakan salah satu gejala begitu, mungkin nanti bisa diperiksakan gula darahnya. Karena untuk penegakan diagnosa sendiri itu harus dari gula darahnya. Gitu, nggak bisa tiba-tiba ada gejala klinisnya tadi kemudian langsung didiagnosa, itu nggak bisa. Jadi sama dokter nanti pasti akan diminta untuk mengecek gula darahnya gitu. Terus untuk pengaturannya ini, konsumsi makanannya seperti apa? Kan ada yang drop juga kadar gulanya, ada yang terlalu tinggi gitu kan gara-gara nggak ada pengaturan yang ideal di dalam tubuh nih. Itu gimana Bu untuk menentukannya nantinya? Kalau untuk kondisi biasanya memang cenderungnya ini ya hiperglikemianya gitu atau meningkat gula darahnya. Pada kondisi-kondisi tertentu misalnya pasiennya ini lupa makan begitu ya, lupa makan tapi sudah minum obat. Nah, kalau kayak gitu biasanya ada risiko hipoglikemia, kebalikannya. Gula darahnya menurun gitu. Nah, pada kondisi yang hipoglikemia itu pertolongan pertama karena hipoglikemia itu nanti bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Ya. Jadi pertolongan pertamanya adalah dengan memberikan glukosa atau gula sederhana, misalnya dari permen, dari sirup gitu. Jadi kalau ada kita tahu mungkin di keluarga kita ada yang kena diabetes mellitus, kemudian beliau merasakan ketika lagi pergi sama kita gitu ya, beliau merasakan
mulai pandangannya kabur, kemudian keringat dingin gitu, deg-degan, itu berarti udah tanda-tanda dari hipoglikemia gitu, gula darahnya sedang menurun. Nah kalau kayak gitu kita bisa berikan yaitu tadi misalnya permen atau teh ya, teh yang manis atau mungkin air gula atau air sirup gitu. Itu untuk yang hipoglikemia. Nah untuk yang hiperglikemia karena itu kecenderungannya memang seperti itu ya, maksudnya bukan sewaktu-waktu dia meningkat begitu, tidak. Jadi kecenderungannya memang seperti itu, maka kita bisa mengaturnya di pola makan sehari-hari gitu. Nah untuk diabetes mellitus sendiri ini dari segi kuantitas atau dari segi jumlahnya itu sebetulnya tidak ada tidak terlalu jauh berbeda dengan individu yang sehat. Ya. Kalau dijaga gitu ya. Iya, untuk kebutuhannya sebetulnya dari segi banyaknya ya, berapa kilokalorinya, berapa protein yang dibutuhkan itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang kita yang sehat gitu. Yang perlu diperhatikan untuk diabetes mellitus lebih ke pemilihan bahan makanannya Mbak gitu. Jadi memang ada beberapa bahan makanan yang harus kita batasi gitu. Misalnya? Untuk yang penderita diabetes. Misalnya kita lebih menganjurkan ya untuk penderita diabetes mellitus itu mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks itu ya ada di nasi, di umbi gitu ya, ubi-ubian kayak singkong, ketela gitu, kemudian kentang, mie, roti itu boleh dikonsumsi daripada yang mengkonsumsi gula atau minuman kemasan, biasanya kan banyak gulanya ya Mbak. Nah, yang seperti itu tidak kita anjurkan gitu. Jadi kita anjurkan untuk mengkonsumsi yang karbohidrat kompleks. Kenapa kok karbohidrat kompleks? Karena di karbohidrat kompleks itu ikatannya lebih banyak dibandingkan yang karbohidrat sederhana. Kalau ikatannya lebih banyak, dipecah tubuhnya itu lebih lama gitu. Jadi tidak langsung tiba-tiba naik gitu ya? Betul, gula darahnya nanti nggak akan langsung meningkat drastis gitu. Makanya kita anjurkan untuk makan yang karbohidrat kompleks begitu. Kemudian selain dari karbohidratnya, jenis karbohidrat yang dikonsumsi mungkin bisa juga dibatasi begitu ya, atau diperhatikan dari yang namanya indeks glikemik makanan Mbak. Indeks glikemik makanan. Lihatnya di mana Bu? Atau memang dari dokter sudah ada? Biasanya kalau dari ahli gizi itu sudah sudah ditentukan begitu, makanan-makanan apa saja yang berindeks glikemik rendah. Nah indeks glikemik ini adalah kecepatan makanan untuk meningkatkan gula di dalam darah gitu. Semakin tinggi indeks glikemiknya, semakin cepat gula darahnya itu meningkat ketika mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Jadi kita pilihkan yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya apa? Misalnya ketika kita membandingkan roti putih dengan roti gandum ya, roti tawar biasa sama roti gandum, nah itu indeks glikemiknya lebih rendah yang roti gandum gitu. Kemudian mungkin yang sering dengar ya beras putih sama yang beras merah gitu. Nah itu juga menjadi salah satu indeks glikemik rendah untuk yang beras merah ini gitu. Jadi kita anjurkan untuk mengkonsumsi yang indeks glikemik rendah gitu. Mungkin itu sih dari pemilihan karbohidratnya. Juga kan sekarang menu diet yang ngetren katanya buat nahan lapar pakai beras merah, pakai gandum. Sebenarnya memang orang yang glikemik ini memang harus diet istilahnya gitu. Iya, betul. Dijaga gitu ya pola makannya. Misal kalau tidak diterapkan seperti ini bagaimana? Nah, kalau tujuan dietnya sendiri itu kan memang untuk mencegah peningkatan gula darahnya terlalu meningkat ya Mbak ya. Jadi paling enggak ya enggak sampai meningkat gitu atau tetap dalam range yang normal gitu. Nah kalau misalnya si dietnya ini tidak dilakukan atau tidak diatur gitu ya pola makannya, nah nanti efeknya tentu saja gula darahnya akan meningkat drastis gitu. Nah kalau meningkat drastis itu nanti bisa merusak pembuluh darah gitu. Efeknya bisa kemana-mana itu Mbak kalau hiperglikemianya itu tidak terkontrol ya. Apalagi kalau pasiennya ini sudah sakit diabetes mellitusnya itu lebih dari 10 tahun. Risiko komplikasinya akan semakin meningkat. Kayak kadang bengkak, tiba-tiba memar kayak gitu. Iya, itu bisa jadi salah satu tandanya juga ya gitu. Mungkin yang paling sering gitu ya kalau saya amati dari pasien-pasien begitu, seringnya itu komplikasinya ke gagal ginjal. Ya, itu namanya diabetes nefropati. Jadi gagal ginjal yang diakibatkan karena diabetes mellitus. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya diabetes retinopati, itu menyerang mata. Nah, kalau menyerang mata, nanti retinanya bisa rusak, kemudian bisa terjadi kebutaan. Gitu. Kemudian mungkin yang paling sering juga ulkus ya, ulkus atau luka yang di kaki biasanya ya. Gitu. Iya, betul. Nah, itu juga komplikasi dari si diabetes mellitus. Ketika kondisi gula darahnya meningkat, nanti sel-sel syarafnya itu jadi tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya
kalau terutama syaraf di kaki ya, kalau kena sesuatu luka itu nggak kerasa Mbak. Gitu biasanya pada penderita diabetes mellitus. Akhirnya kan dibiarkan terus menerus. Kemudian ya akhirnya lukanya itu nggak nutup-nutup gitu. Itu nanti bisa sampai diamputasi kalau memang tidak bisa diselamatkan lagi ya lukanya itu gitu. Itu biasanya disebut dengan diabetes neuropati, kerusakan di syarafnya gitu. Jadi memang untuk membatasi makanan atau mengatur makanan ini memang biar tidak memperparah penyakitnya betul, ya. Betul, Karena untuk mencegah komplikasi. Diabetes gitu ini juga nggak bisa sembuh ya Pak? Iya betul, hanya bisa dikontrol untuk gula darahnya, jadi nggak bisa disembuhkan. Gitu. Tapi kalau faktor penyebab diabetes dari segi konsumsi selama ini apa Bu? Yang paling sering sebetulnya kalau dari segi konsumsi itu tidak langsung berhubungan langsung menyebabkan diabetes mellitus itu tidak begitu Mbak. Jadi ada kondisi obesitas dulu. Gitu. Jadi obesitas inilah yang nanti bisa menyebabkan diabetes mellitusnya. Nah, obesitas ini bisa dipicu karena misalnya kita kurang makan makanan serat, ya, makanan berserat misalnya sayur dan buah, gitu. Kemudian kita sering mengkonsumsi makanan tinggi lemak, ya, makan kulit ayam, makan jeroan, gitu ya. Kita tahu itu emang enak gitu ya, cuman memang harusnya dibatasi gitu. Kemudian selain rendah serat, tinggi lemak, juga tinggi gula. Ya, misalnya sekarang kan banyak ya minuman-minuman kemasan, kemudian ya boba-boba begitu, itu juga tinggi gula sehingga itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit diabetes mellitus gitu. Biasanya dari 3 itu yang nanti mengakibatkan obesitas, kemudian obesitas ini nantinya bisa meningkatkan infeksi atau proinflamasi di dalam tubuh kita yang bisa akhirnya merusak pankreas. Pankreas ini nanti berkaitan dengan hormon insulin yang tugasnya menjaga gula dalam darah gitu. Berarti memang ada kecenderungan orang yang dengan berat badan berlebih ini atau memang harus yang obes? Kecenderungannya seperti itu. Yang obes atau yang ya mulai berat dari yang status gemuk, status gizinya gemuk, kemudian obesitas gitu. Kemudian untuk berarti kalau yang kurus-kurus kayak saya gini nggak rentan ke diabetes ya Bu ya? Ya, mungkin kalau dilihat risikonya mungkin tidak sebesar yang itu ya, sebesar tapi yang tapi tetap ada risikonya, apalagi kalau memang ada genetik gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor risiko, tapi memang yang paling berpengaruh dari segi dietnya tadi atau dari segi status gizinya tadi gitu. Ada nggak sih Bu makanan yang memang kadang disepelekan atau mungkin masih antara orang masih rancu sebenarnya ini tuh boleh apa enggak gitu dikonsumsi sama kadang juga kan orang-orang diabetes tuh membatasi nasi. Iya, gitu. Betul. Itu bagaimana? Ya, jadi ini juga sering sekali saya temui gitu ya. Jadi akhirnya si penderita diabetes ini takut ya konsumsi apa-apa, nanti kalau makan ini gula darah saya meningkat gitu, naik gitu. Sebetulnya kan enggak gitu ya. Tadi kan seperti yang saya jelaskan, makan nasi, makan roti itu masih boleh gitu, masih diperbolehkan. Nanti malah kalau misalnya pasien diabetes mellitus ini membatasi makanannya, tapi beliau tetap minum obat, apalagi yang menerima injeksi insulin ya, sudah dapat insulin dari luar tubuhnya. Nah, itu malah nanti resiko hipoglikemia, yang penurunan gula darah tadi gitu. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan mungkin ya lebih tepatnya agar sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nggak perlu sampai membatasi yang terlalu drastis, begitu tidak perlu. Kemudian mungkin yang disepelekan pada diabetes mellitus biasanya lebih fokusnya ke gula ya, ke gula atau ke karbohidratnya gitu. Nah, sebetulnya ada lagi yang perlu diwaspadai, yaitu yang tinggi lemak tadi. Oke. Ini. Ya. Jadi ini diet untuk 1.700 kilokalori Mbak. Jadi energinya kebutuhannya 1.700 kilokalori. Ini idealnya orang biasa. Contohnya saja. Contohnya. Karena setiap individu pasti berbeda ya untuk kebutuhan apa, gizinya. Bu? Berdasarkan apa? Kalau untuk diabetes mellitus sendiri, untuk pasien diabetes mellitus, untuk kebutuhannya itu kita lihat dari berat badannya dulu, jenis kelaminnya, kemudian dari aktivitas fisiknya, apakah beliau ini pekerja keras begitu ya, misalnya kerjanya di lapangan akan berbeda. Kemudian ya sering olahraga atau tidak begitu ya. Kemudian selain dari faktor aktivitas, juga dari ada apa enggak penyakit penyerta gitu. Kayak mungkin darah tinggi. Iya, gitu ya. Itu akan menyebabkan peningkatan atau penurunan kebutuhan tertentu begitu. Kemudian juga dari status gizinya gitu. Status gizinya apakah obesitas atau underweight malah ya, atau kurus begitu. Itu juga dipertimbangkan di kebutuhannya. Ada gitu. ya, maksudnya pasien diabetes karena dia mungkin karena terlalu takut, kemudian dia jadi hypo terus jadi kurus gitu sekarang. Iya, bisa gitu. Nah, ini untuk yang kondisi seperti apa?
1.700. Itu biasanya yang tidak ada penyakit penyerta gitu ya. Terus kemudian kegiatannya biasa kayak misalnya ibu rumah tangga. Begitu. Nah ini biasanya kalau di ahli gizi itu ada yang namanya ukuran rumah tangga. Jadi untuk membantu pasiennya itu mengatur pola makannya, kan nggak mungkin ya kalau di rumah tangga itu kita ngitung 100 gram atau ditimbang. Nah biasanya kita sediakan untuk yang ukuran rumah tangga gitu. Misalnya untuk nasi putih ya, ini kalau misalnya pasiennya ini tidak terbiasa makan nasi merah, boleh pakai nasi putih dulu Mbak gitu. Jadi tidak dilarang untuk makan nasi putih ya. Tapi kalau misalnya pasiennya ini sudah terbiasa, boleh silahkan diganti dengan nasi merah. Nah nasi putihnya ini sekitar 100 gram atau 2 centong rice cooker. Ya, kemudian telur ayam untuk makan paginya ya, mungkin bisa di bumbu Bali. Jadi telur ayamnya nanti digoreng dengan minyak sebanyak 5 mili. Kemudian nanti untuk sayurannya ini 100 gram ya, totalnya itu 100 gram. Dari kacang panjang, tauge, kangkung atau bayam atau sayuran lainnya itu totalnya 100 gram. Gitu, atau setara dengan 1 gelas. Atau 1/3 piring begitu. Kalau olahannya kira-kira diolah apa kalau sayuran gitu? Kalau sayuran boleh dipecel, kemudian bebas kalau sayuran. Ditumis ya, tapi tumis nggak masalah. Yang penting jangan digoreng karena ini sayang sayurannya nutrisinya nanti malah turun gitu. Jadi boleh sayuran boleh dikonsumsi atau diolah dengan cara apapun. Kemudian untuk selingannya, nah selingannya ini biasanya pada pasien DM kita arahkannya ke buah Mbak. Buah ya, bisa di jus gitu. Kalau pantangan buah biasanya ada beberapa buah yang indeks glikemiknya tinggi. Misalnya semangka, buah-buah yang manis, cenderung manis ya. Semangka, kemudian anggur, kemudian biasanya buah-buah musiman, durian, nangka, itu biasanya tidak kita berikan gitu. Nah, ini misalnya untuk selingannya jus jambu biji, tapi mungkin bisa diolah tanpa gula, betul ya. Soalnya kan seringnya memang ada gulanya, ada kental manisnya gitu ya. Jadi itu tidak digunakan. Atau boleh kalau misalnya pasiennya ini suka konsumsi jambu biji biasa ya nggak masalah gitu, malah lebih baik gitu ya. Tapi ini wajib ada selingan itu? Iya. Salah satu prinsip untuk diabetes mellitus itu salah satunya ada makanan selingannya ini gitu. Jadi biar bukan tidak hanya terlalu lapar waktu siang. Iya betul. Selain itu kalau kita makannya terlalu banyak dalam satu waktu makan kan nanti nilai glukosanya cenderung naik gitu begitu ya. Jadi kita bagi gitu. Kemudian untuk makan siang nanti bisa nasi putih, kemudian ada pepes ikan, sayur asem sama tempe balado. Kemudian bisa ditambah dengan jeruk ya. Terutama kalau misalnya lagi bekerja gitu ya, biasanya kan sambil kerja sambil pingin ngemil-ngemil gitu. Nah, itu bisa dicamil gitu jeruknya. Ya, untuk nasi putihnya biasanya dimakan siang ini lebih banyak dibandingkan makan paginya gitu. Karena memang waktu siang itu lebih banyak aktivitasnya ya dibandingkan waktu pagi, jadi butuh energi yang lebih banyak gitu. Jadi nasi putihnya diberikan 200 gram, kemudian pepes ikannya pakai ikan tongkol ya 40 gram. Sayurannya ini diolah dengan sayur asem ya, dimasak sayur asem, ada kacang panjang, labu siam sama kacang tanah. Sama ya untuk sayurannya totalnya 100 gram. Ikan gitu. Ini kalau ngomongin ikan, ada ikan yang pantangan nggak sih Bu? Tidak ada. Asalkan tidak digoreng ya, tidak digoreng terlalu sering begitu. Ini ikannya di apa nih? Dipepes. Dipepes. Ya. Oh berarti dikukus ya? Iya betul. Kemudian ada tempe balado atau tempe ungkep ya, itu boleh, itu 50 gram atau setara dengan 2 potong kecil. Kemudian jeruk sekitar 110 gram atau 1 buah. 2 potong kecil ini 2 iris atau 2 potong kotak gitu? 2 kayak kita makan itu segini ya mungkin ya. Oh iya, berarti 2 iris gitu. Ya? Iya betul. 2 iris. Itu. Kemudian untuk selingan sorenya, biasanya kalau selingan sore ini jam 3 gitu ya, jam 3 jam setengah 4 itu bisa dikonsumsi pisang gitu. Atau buah-buahan lain yang disukai ya. Kemudian untuk makan malamnya ada nasi putih, kemudian ada ayam dan tahu bakar, sama tumis sayur. Ya, untuk nasi putihnya 150 gram, jadi tidak terlalu banyak ya. Karena mau tidur jadi tidak perlu menimbun terlalu banyak. Kemudian ayamnya dipilih yang tanpa kulit. Ya, biasanya yang sering lupa itu. Ayam itu dimakan sama kulitnya gitu biasanya orang-orang. Nah, itu ayam tanpa kulit itu 40 gram atau sekitar 1 potong dada ya. Kemudian ada tahu itu 110 gram atau 1 biji besar. Kemudian sayurannya bisa pakai bayam wortel atau buncis wortel atau apapun, sayuran apapun itu sekitar 100 gram.
atau setara dengan 1 gelas. Kemudian minyak untuk menumis itu sekitar 5 mili gitu. Kalau dilihat dari menunya ini jarang sekali yang ini ya Mbak, digoreng. Ya, jadi untuk penderita diabetes mellitus mungkin untuk pengolahannya boleh sebetulnya digoreng, cuman mungkin bisa kita batasi. Jadi nggak setiap kali makan ada gorengan gitu. Ada bedanya nggak sih Bu, minyak kelapa sawit, minyak biasa sama mentega gitu misal? Kalau minyak dari segi dari segi kandungannya sebetulnya sama saja sih Mbak. Gitu, sama-sama mengandung lemak semua gitu. Terus sebenarnya antara selingan dari makan besar sampai selingan tuh biasanya berapa jam? Sekitar 2 jam biasanya. Jadi kalau misalnya makan pagi tuh jam 7 gitu ya. Selingannya bisa jam 9, maksimal jam 10. Soalnya kalau nanti jam terlalu siang mepet dengan waktu makan siang gitu. Kemudian makan siangnya nanti jam 12 atau jam 1, selingannya biasanya jam 3. Kemudian makan malamnya bisa jam 6 atau jam 7 gitu. Berarti kalau untuk ini bisa, kalau ngomongin ini untuk kegiatan yang ibu rumah tangga ya misalnya, berarti ideal buat penderita diabetes kan sekarang juga masih tetap didominasi kan sama usia lanjut mungkin ya, mungkin 45 ke atas gitu kan. Berarti ini ideal juga buat bapak ibu yang mungkin lagi di rumah gitu ya. Bisa. Tapi betul, menyesuaikan tadi ya, iya, menyesuaikan dengan bawaannya banyak, ya betul, kebutuhannya akan berbeda gitu. Jadi misal kayak bayam tadi, misal dia punya asam urat kan nggak bisa gitu kan? Iya, dibatasi, betul. Oke, itu sekilas tips buat Tribuners sekalian yang mungkin punya orang tua atau mungkin keluarga yang memang harus diketatkan gitu. Jadi sebenarnya ada, bisa kok makan enak para penderita diabetes ya, tergantung cara mengolah dan disiplin waktu juga ternyata ya, nggak cuma ini ya, nggak cuma disiplin kandungan dan bahannya gitu. Iya. Benar-benar. Ada pesan khusus nggak Bu bagi penderita diabetes dan mungkin orang yang terkena diabetes yang selama ini mungkin juga jenengan tangani gitu tentang gizinya itu? Iya, oke. Untuk penderita diabetes mellitus memang itu tadi ya, mungkin bisa dirubah dulu pola makannya gitu, karena memang pola makan ini menjadi salah satu pilar untuk tata laksana DM. Ya, itu sudah diatur oleh dokter juga begitu. Jadi silakan diatur pola makannya. Mungkin bisa diubah kebiasaan-kebiasaannya mulai dari yang kecil-kecil dulu Mbak. Karena kan kalau kita langsung mengubah total kebiasaannya itu akan sangat susah ya, dan butuh waktu yang tidak sebentar begitu. Jadi mungkin bisa dipilih 1-2 kebiasaan yang bisa diubah. Misalnya tadi terkait makanan gorengan gitu ya. Makanan gorengan bisa dibatasi. Yang awalnya setiap kali makan ada makanan yang digoreng, mungkin dikurangi dulu jadi 2 kali makan aja deh yang digoreng gitu. Kemudian mungkin juga dari pemilihan minuman kemasan ya. Mungkin yang paling gampang ketika kita mau minum minuman kemasan. Nah, itu mungkin juga bisa dikurangin gitu. Kemudian terkait gula darahnya juga sebaiknya sering dikontrol gitu ya, atau sering dimonitoring. Karena kalau gula darahnya tiba-tiba anjlok itu juga nanti akan berbahaya. Begitu juga sebaliknya, ketika gula darahnya ini meningkat itu juga akan berbahaya juga gitu. Jadi mungkin itu sih, segera diubah pola makannya, dan kalau butuh bantuan untuk menghitung kebutuhannya, menyusun menunya, silakan hubungi ahli gizi gitu supaya lebih tepat penanganannya. Gitu. Bu, kalau untuk kembali lagi ada satu yang masih mengganjal, untuk minuman kemasan gini kan. Ada nggak sih, kan tadi dibilang masih bisa dikonsumsi gitu. Ada nggak sih batasan gula tambahan atau sukrosa ini yang bisa dikonsumsi gitu misal? Maksimal 5% dari kebutuhan energinya gitu. Kalau dari anjuran dokter ya, itu 5% dari kebutuhan energinya gitu. Untuk orang yang kegiatannya di rumah biasanya kebutuhan energi bisa sampai berapa? Misalnya tadi yang 1.700 ya Mbak ya, berarti 5% dari 1.700 itu berapa? 80 sekian ya, kemudian itu nanti dibagi 4 sekitar 20-an, 20 gram maksimal ya. Dan sebetulnya untuk penggunaan gula di bumbu itu masih boleh. Karena gitu. Memang kalau dengan riset atau lihat selama ini berapa biasanya? Kadang orang-orang itu konsumsi gula misalnya dalam teh gitu ya. Teh itu bisa 1-2 sendok. Nah, kalau 2 sendok itu kira-kira sudah 10 graman, Mbak. Itu udah setengahnya kan, setengah dari kebutuhan itu. Belum yang nanti dari masakannya, kemudian dari makanan-makanan lain yang dikonsumsi gitu. Tribuners itu sekilas sedikit info tapi sangat bermakna sih buat supaya Tribuners sekalian kalau punya keluarga, punya mungkin teman dekat gitu yang memang menderita diabetes, bisa menjalani kehidupan berkualitas dan tetap nyaman
intinya tetap menjaga pola makan ya Bu ya. Betul. Jadi tetap bisa beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya, bisa makan-makan tetap pada umumnya, tapi tetap membatasi dan menjadwal setiap makanannya Ibu. Iya, Makasih ya Ibu Farah atas waktunya. Terima kasih kembali. Iya, Tribuners, terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersama saya Sulfi Sofiana dalam podcast kesehatan Cakap Sana Cakap Sini minggu depan.